Selamat pagi para siswa-siswi sekalian. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, Ibu meminta salah satu siswa untuk membawakan kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Ibu saya, Ibu. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih menjaga kehidupan kami sampai saat ini. Sekarang kami akan ada dalam proses pembelajaran. Tuhan Yesus tolong berkati agar supaya semua proses ini dapat berjalan dengan baik. Berkatilah Ibu juga yang akan menerangkannya, kiranya Ibu dapat menerangkan dari awal sampai akhir dengan segala baik Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Ya, sekarang Ibu mau mengambil daftar hadir pada hari ini. Oke, mulai. Yulin Eliasa. Hadir Ibu. Dea Kamelia. Hadir Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini semuanya hadir ya. Selanjutnya Ibu akan men-share materi pada pagi hari ini. Ya, sebelum itu Ibu juga mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Judith Ekawati Katabalubun. Biasa bisa disapa Judith maupun Ibu Ekawati. Terima kasih. Pada hari ini, pagi ini, kita akan belajar tentang materi sistem periodic unsur. Di sini sebelum kita masuk pada materi intinya, Ibu mau menanyakan apa itu kimia. Mungkin Yulin Eliasa bisa menjawab apa itu kimia. Iya Ibu, kimia itu kalau menurut saya suatu ilmu yang mempelajari tentang zat-zat, unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan kita. Itu Ibu menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Ya, di sini terima kasih karena sudah menjawabnya ya ini. Di sini apa itu kimia? Kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ya, hari ini pembelajaran kita tentang sistem periodik unsur, di mana dalam sistem periodik unsur ini juga ada banyak perubahan pada sistem periodik unsur ini. Seperti banyak ada para ahli yang mengemukakan penelitian mereka tentang sistem periodik unsur ini. Namun sebelum itu, dalam sistem periodik unsur ini kan ada berbagai macam unsur, ada banyak sekali unsur-unsur yang berada pada dalam sistem periodik ini. Sebelum kita masuk pada bagian sistem periodik unsur, Ibu mau menjelaskan sedikit dulu tentang atom atau suatu unsur, di mana di sini adalah suatu atom, suatu atom di mana pada titik ini adalah titik atau inti atom. Ini adalah inti atom, sedangkan bagian ini dalam sini sisi ini adalah kulit dari kulit atom. Sini ada kulit atom 1, 2, dan 3. Dan garis lingkaran ini disebut orbital, di mana orbital ini akan diisi oleh elektron-elektron. Dan ya bisa dilihat dari bulat-bulat yang sekian banyak ini adalah elektron. Di sini dalam suatu atom itu disusun oleh elektron, proton, dan neutron, di mana proton dan neutron ini berada pada inti atom, sedangkan elektron ini berada pada kulit-kulit
kulit-kulit atom, di mana ia mengelilingi inti atom. Ya, di sini sebelum kita masuk pada materinya, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang beberapa unsur. Di sini dalam tabel periodik unsur ini ada beberapa unsur yang bisa bereaksi menghasilkan molekul atau satu senyawa. Di mana sini Ibu mengambil contoh, yaitu persamaan reaksi dari hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan H2O, atau tak asing lagi yang kita kenal sehari-hari, yaitu air minum atau air mandi dan lain-lain. Di sini Ibu mau bertanya, kira-kira dari persamaan reaksi yang di atas sama yang di bawah ini itu sama atau tidak? Apakah kedua reaksi ini sama atau tidak? Tidak, Ibu. Ini siapa yang menjawab? Yuline, Ibu. Ibu mau bertanya, kenapa dibilang tidak sama? Kalau yang di atas itu H2O-nya cuma satu, Ibu. Kalau yang di bawah ada dua, Ibu. Ya, terima kasih Yuline. Tidak salah ya, cuman agak keliru. Ini tidak salah, tapi ya keliru. Ya, persamaan reaksi yang di atas sama yang di bawah ini, sebenarnya ini persamaan reaksi yang sama. Bedanya karena yang di atas ini tidak stabil, sedangkan reaksi yang di bawah ini adalah persamaan reaksi yang sudah stabil. Kenapa Ibu bilang ini tidak stabil dan ini stabil? Karena di sini kita mengenal dulu persamaan reaksi ini ada reaktan dan produk, di mana reaktan ini yang bereaksi menghasilkan produk. Kita lihat di sini kenapa tidak stabil, karena pada reaktan hidrogen ini ada dua, dan oksigen ada dua, sedangkan pada produk, ya pada hasilnya itu hidrogennya memang dua, tapi oksigennya ini hanya satu. Padahal di dalam reaktan ini ada dua, jadi ini adalah persamaan reaksi yang tidak stabil. Persamaan reaksi yang tidak stabil ini kita harus menstabilkan reaksi ini ya. Pada di bawah ini reaksinya sudah stabil. Kenapa sudah stabil? Karena kita jangan lihat dua ini dulu ya. Kita lihat ini dulu. Di sini hidrogen kan dua, bereaksi dengan oksigen. Di sini ada dua juga, menghasilkan 2H2O. Kira-kira untuk menstabilkan apa tuh bagaimana? Di sini jika tidak ada dua ini dan tidak ada dua ini, kan H2O kan hanya dua, di sini dua. Tapi O-nya ini cuma satu. Bagaimana sampai dalam produk ini O-nya dua? Dengan kita menambahkan dua pada koefisien pada hidrogen ini. Jadi dua ini dikali sebentar, nanti dua ini dikali sama dua ini sama dengan 4. Kan hanya sudah 4 di sini. Berarti otomatis di sini juga ditambahkan 2 agar 2 ini dikali 2 hanya jadi 4. Jadi di sini sudah 4 dan di sini atom H pada reaktan sudah 4 dan atom H pada produk sudah 4. Lalu O ini kan koefisiennya ada satu di sini, cuman yang tidak ditulis. Jadi satu di sini dikali dengan dua ini sama dengan 2. Jadi O pada produk ini sudah pas 2, sedangkan O di sini sudah 2. Jadi persamaan reaksi ini sudah stabil. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada gambar atom H yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan air atau H2O. Ya.
Ya, selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar, di mana dalam KD ini menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan periode. Kemudian ada indikator. Yang pertama menjelaskan pengertian sistem periodik unsur. Yang kedua menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian sistem periodik unsur. Yang kedua siswa dapat menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur. Dan yang ketiga siswa dapat menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur. Ya, yang pertama adalah kita bahas tentang pengertian sistem periodik unsur, di mana sistem periodik unsur ini disusun oleh susunan unsur-unsur kimia berdasarkan urutan nomor atom. Dari unsur-unsur kimia ini, dari atom-atomnya, nomor atom ini disusun lagi, terdiri dari 3, yaitu yang pertama nomor atom atau jumlah proton dalam inti atom, kemudian ada konfigurasi elektron, dan yang ketiga yaitu keberulangan sifat atom. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur. Di sini pengelompokan logam dan non-logam, di mana penggolongan unsur yang pertama dilakukan oleh Lavoisier yang mengelompokkan unsur ke dalam logam dan non-logam. Kemudian di sini ada triado-Brenner. Di sini pada tahun 1829 Johann Wolfgang Dobereiner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah diketahui pada saat itu. Dobereiner melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkan unsur-unsur tersebut menurut kemiripan sifatnya. Di sini juga triado Brenner ini ternyata ia mengetahui bahwa ternyata tiap kelompok terdiri dari 3 unsur, sehingga disebut triad. Apabila unsur-unsur dalam satu triad disusun berdasarkan kesamaan sifatnya dan diurutkan massa atomnya, maka unsur kedua merupakan rata-rata dari sifat dan massa atom dari unsur pertama dan ketiga. Ya, di sini kita lihat dari contoh tabel triad 1, 2 sampai yang kelima. Di sini maksud dari unsur-unsur yang disatukan atau dikelompokkan dalam triad ini kan ada 3 unsur, di mana beberapa unsur itu dikelompokkan karena memiliki kemiripan sifatnya. Di sini kita lihat contohnya dalam triad 1, sini ada litium, natrium, dan kalium. Ketiga yang dimaksud adalah ketiga unsur ini, unsur yang litium, natrium, dan kalium ini memiliki sifat yang mirip atau memiliki kemiripan sifat. Dari unsur yang litium, natrium, dan kalium ini memiliki kemiripan sifatnya. Nah, contohnya seperti itu. Begitupun triad 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 5 itu pada unsur-unsur yang berada pada triad 1, 2, 3, 4, 5 ini memiliki sifat-sifat yang mirip. Kemudian di sini ada hukum Octave Newlands, di mana Newlands ini merupakan orang yang mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Pada tahun 1863, ia menyatakan bahwa sifat-sifat unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Ya, di sini kita masuk pada sistem periodik modern. Dalam sistem periodik modern ini, ya pada tahun 1914
Mosley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Mosley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, yaitu ada unsur yang terbalik letaknya. Ya, maaf, Ibu membalik sedikit, kayaknya ada materi yang ketinggalan. Ya, Ibu minta maaf. Sebelum Ibu menjelaskan sistem periodik modern, sebelumnya Ibu harus menjelaskan bagian sistem periodik Mendeleev. Ya, maaf sebelumnya. Jadi sistem periodik Mendeleev ini pada tahun 1869 tabel sistem periodik mulai disusun. Di mana tabel sistem periodik ini merupakan hasil karya dua ilmuwan, yaitu Mendeleev sendiri dari Rusia dan Julius Meyer dari Jerman. Di sini mereka sebagai tambahan mereka berdua, yaitu Mendeleev dan Meyer ini, mereka berdua berkarya secara terpisah dan menghasilkan tabel yang serupa pada waktu yang hampir bersamaan, di mana Mendeleev ini menyajikan hasil kerjanya pada Himpunan Kimia Rusia pada awal tahun 1869 dan tabel periodiknya Meyer baru muncul pada bulan Desember atau akhir dari tahun 1869. Mendeleev yang pertama kali mengemukakan tabel sistem periodik, ia dianggap sebagai penemu tabel sistem periodik yang sering disebut juga sebagai sistem periodik unsur pendek. Ya, ini adalah sistem periodik unsur pendek, di mana sistem periodik Mendeleev ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Dari sistem periodik Mendeleev ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana yang pertama yaitu ada kelebihannya, yaitu sifat kimia dan fisika unsur dalam satu golongan mirip dan berubah secara teratur. Yang kedua, valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Dan yang ketiga, dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan pada saat itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Kemudian ada kekurangannya, yaitu panjang periode tidak sama dan sebabnya tidak dijelaskan. Kedua, beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Contoh, telurium massa atomnya itu 128, sebelum iodium itu 127. Kemudian selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tetapi berkisar antara 1 dan 4, sehingga sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat. Kemudian ada valensi unsur yang lebih dari satu sulit diramalkan dari golongannya. Dan yang terakhir, anomali atau penyimpangan unsur hidrogen dari unsur yang lain tidak dijelaskan. Ya, dari sistem periodik Mendeleev ini baru kita masuk pada sistem periodik modern, di mana sistem periodik modern ini pada tahun 1914 Mosley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom dan unsur. Mosley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, yaitu ada unsur yang terbalik letaknya, di mana penempatan telurium ini dan iodin yang tidak sesuai dengan kenaikan nomor atom. Telurium mempunyai nomor atom 52 dan iodin mempunyai nomor atom 53. Sistem periodik modern bisa dikatakan sebagai penyempurnaan sistem periodik Mendeleev. Jadi sistem periodik Mendeleev yang sebelumnya tadi yang Ibu sudah jelaskan itu
adalah penyempurnaan dari Mosley ini. Mosley ini menyempurnakan sistem Prodigy yang dikemukakan oleh Mendeleev, di mana sistem Prodigy modern yang dikenal juga sebagai sistem Prodigy bentuk panjang, yaitu yang ini, yang kita pakai sekarang pada saat ini ya, yang kita belajar kimia maupun pada perguruan tinggi kita memakai sistem Prodigy modern. Mungkin contoh gambarnya seperti ini, mungkin adik-adik punya ada di rumah juga. Kemudian ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Dalam sistem periodik modern terdapat jalur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Ya, kemudian ya ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita lanjut. Ya, pada ketiga yaitu sifat keperodikan unsur, di mana sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Ya, terima kasih karena siswa-siswi telah bersama-sama dengan Ibu untuk memulai materi pada pagi hari ini, dan sekarang kita sudah berada pada akhir materi, dan kesimpulan kali ini dalam pembelajaran kita sistem periodik unsur, yaitu yang pertama, sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor urut atom, di mana disusun oleh nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Yang kedua, yaitu sifat unsur ini berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan ketiga ini, perubahan materi pada SPU oleh para ahli dari Lavoisier, Triadobrunner pada tahun 1829, terus ada Newlands pada tahun 1863, Mendeleev dari Rusia pada awal tahun 1869, dan Julius Meyer dari Jerman pada akhir bulan Desember tahun 1869, dan yang terakhir yaitu Henry G.J. Moseley, yaitu dia menyempurnakan sistem periodik unsur yang kita kenal dengan sistem periodik unsur modern yang saat ini kita pakai dalam pembelajaran kimia dalam perguruan tinggi maupun tingkat SMA, SMP, dan lain sebagainya, yaitu SPU yang kita pakai pada saat ini sekarang ini. Kemudian ya di sini Ibu memberikan tugas rumah, di mana tugas rumah ini bisa dalam bentuk tulis tangan maupun diketik dalam bentuk Word, terus dikirim ke Ibu. Yaitu tugasnya yaitu sifat-sifat periodik unsur. Di sini ada 6 sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, kalian menjelaskan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam dan non-logam, kemudian ada kereaktifan. Bila ada contoh dari keenam ini, ya kalian bisa menulisnya pada tugas kalian. Ya, sekian dan terima kasih. Pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari Ibu membawakan kita dalam doa penutup pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih karena pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dari awal hingga pada akhir Tuhan. Kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswi yang telah mengikuti Tuhan. Kiranya materi ini juga Tuhan dapat membawakan kami Tuhan. Kiranya materi ini kami dapat memahaminya dan kami juga dapat membedakan
sistem periodik unsur ini dari perubahan-perubahan yang sudah ada hingga pada saat ini, Tuhan. Kiranya materi ini dapat kami pelajari dan di kemudian hari akan menjadi bekal pada pendidikan kami nantinya, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih siswa-siswi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin boleh live dan Baik Bu, terima kasih Bu. ya sama-sama.